Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, kita akan membacakan satu kisah yang sangat penting, kisah yang sangat agung tentang tiga orang yang diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran karena kejujuran mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang diceritakan oleh sahabat Ka'ab bin Malik kepada anaknya, ya, yang bernama Abdullah. Ya, jadi Ka'ab bin Malik ini ketika tua, dia buta, sahabat yang agung, sahabat yang sangat mulia. Ya, ketika dia buta, dia ditemani oleh anaknya yang bernama Abdullah. Kemudian Ka'ab menceritakan kepada anaknya tentang kisahnya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah ini diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau berkata, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Ghairu anni kuntu takhallaftu fi Badrin wa lam yu'atab ahadan takhallafa anha." Ya. Dia mengatakan bahwasannya saya, kata Ka'ab bin Malik bercerita, saya tidak pernah tertinggal perang, ya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali perang Tabuk. Saya tidak pernah tertinggal perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Kecuali, kata beliau, saya juga pernah ketinggalan perang Badar. Tapi pada perang Badar itu tidak dicela orang yang tertinggal perang Badar. Kenapa? Karena memang tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan pergi berperang. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ingin mencegah kabilah Quraisy yang pulang dari berdagang. Ya, jadi kan Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, harta mereka diambil. Ya, harta mereka diambil, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil hartanya itu, haknya mereka yang diperdagangkan oleh orang Quraisy, dicegat orang Quraisy. Ya, jadi tujuannya hanya untuk mencegat mereka, meminta kembali haknya. Akan tetapi ternyata, ya, Allah mentakdirkan terjadi perang. Ya, jadi memang orang tidak disuruh ikut perang waktu itu. Maka orang yang tidak ikut perang tidak tercela. Hatta jama'allahu bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Ya, jadi sebenarnya Rasulullah inginnya mencegat mereka, tapi ternyata terjadi perang yang tidak dijanjikan sebelumnya. Wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'ala al-islami wa ma ahabba anna li biha mashhadu badar wa in kanat badar adhkaru fin nasi minha. Ya, kata Ka'ab bin Malik, saya menyaksikan, ya, baiat Aqabah itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kami berjanji setia kepada Islam. Dan aku lebih suka, ya, jadi Ka'ab itu lebih suka dia berada di perjanjian atau baiat Aqabah itu daripada pada perang Badar. Ya, karena pentingnya peristiwa baiat Aqabah. Ya, akan tetapi kata beliau, meskipun, ya, perang Badar itu lebih banyak orang yang tahu, lebih diingat oleh manusia. Ya, karena ini kisahnya panjang ikhwan, jadi kita baca saja.
kana min khabari. Nah, di sini Ka'ab mulai menceritakan bagaimana dia tidak ikut perang Badar, perang Tabuk. Ya. Kata beliau, inni lam akun qattun aqwa wa la aysara hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Saya tidak pernah merasa lebih kuat dan tidak pernah merasa lebih mudah untuk ikut perang kecuali pada perang Tabuk. Yakni keadaannya Ka'ab untuk ikut perang Tabuk betul-betul sempurna. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa ikut. Betul-betul sempurna. Dia tidak pernah tidak ikut perang, ya. Semua perang diikuti selain perang Badar sebelum Tabuk itu, tapi keadaannya ketika perang Tabuk itu lebih fit. Ya, lebih kuat dan lebih lebih mudah baginya untuk bisa ikut perang. Ya. Mana nih? Wallahi ma ajma'tu indi qablahu rahilatani qat. Ya. Bahkan kata beliau, sebelum perang Tabuk saya tidak pernah bisa membeli 2 kendaraan. Sekarang bisa. Pada perang Tabuk itu bisa dia beli 2 kendaraan. Maksudnya keadaannya memang lebih baik daripada sebelumnya. Hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Nanti pada saat-saat perang Tabuklah saya baru bisa membeli 2 kendaraan. Sebelumnya tidak bisa. Walam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa wara bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah ghazaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wa aduwan katsira. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merencanakan peperangan seperti itu. Ya. Peperangan itu, perang Tabuk itu, perang yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan panas sekali, ya. Dalam keadaan cuaca yang sangat panas dan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya, ke Tabuk. Ya, dan harus bertemu dengan pasukan yang sangat besar. Ya, harus bertemu dengan pasukan yang sangat besar. Meskipun akhirnya ikhwati fillah azanallahu ayyakum perang ini tidak jadi, ya, karena sampai di sana ternyata musuhnya tidak datang, ya, musuhnya tidak datang, takut ketemu Rasulullah SAW. Padahal sudah direncanakan, jumlah mereka sangat banyak, ya. Maka Rasulullah SAW juga mengumpulkan puluhan ribu pasukan, ya, karena bayangannya mereka akan ketemu dengan pasukan yang sangat besar. Ya, gabungan dari beberapa negara. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu ahbata ghazwihim. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mempersiapkan kaum muslimin, menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri untuk peperangan tersebut dengan persiapan yang sangat baik. Fa akhbarahum biwajhihi alladhi yurid. Maka Rasulullah SAW memberikan pengarahan kepada mereka. Wal muslimuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsir. Ya, 10.000 lebih. Ya, kaum muslimin yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. 10.000 lebih itu tidak ditahu siapa yang absen, gitu kan? Tidak ditahu siapa yang absen. Kami juga kalau di pondok misalnya cuma 100 lebih misalnya yang dikumpul santri, kita tidak tahu siapa yang alpa, saking banyaknya. Bagaimana kalau 10.000 lebih? Ya, tidak ditahu siapa yang tidak hadir. Mana nih tadi? Ya, wala yajma'uhum kitab hafizin yuridu diwan. Ya, saking banyaknya jumlahnya pasukan ketika itu, ya, pasukannya kaum muslimin, tidak ada seorang penulis pun yang bisa menulis jumlah mereka. Ya, saking banyaknya. Qala Ka'ab, fama rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna an sayakhfalahu ma lam yanzil fihi wahyullahi. Ya, maka kata Ka'ab, saking banyaknya orang, kalau ada orang yang mau absen, tidak hadir di situ, sengaja tidak hadir, ya, karena saking banyaknya orang,
maka tidak akan diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya orang, selama tidak turun wahyu yang memberitahukan Nabi. Kalau tidak ada wahyu, tidak mungkin Rasulullah tahu. Ya. Kalau ada yang sengaja tidak hadir, dan tidak hadir dalam perang yang diperintahkan itu tidak boleh, berdosa ya. Dosa. Jadi kalau sudah diwajibkan, pemimpin sudah mengatakan kamu ikut perang, maka wajib perang. Ya, wajib hukumnya perang. Kalau tidak, berdosa. Ya, dosanya dosa besar. Dosanya dosa besar. Wa ghaza Rasul sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabatis thimar wa dhilal. Nah, ketika perang Tabuk terjadi di kampung itu, ini Ka'ab menceritakan situasi yang nanti memperjelas kenapa banyak orang yang tidak ikut. Jadi ketika itu di kota Madinah, buah-buah kurma itu mulai masak, ya, siap untuk dipanen, dan pohon-pohon itu mulai rindang, ya, mulai banyak daunnya, tidak seperti sebelumnya. Sehingga ini menarik hati orang untuk apa? Masa mau pergi perang, nah mulai panen itu kan? Ya. Wa tajahaza Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap bersama kaum muslimin. Fatafiqtu aqdu likai atajahazu ma'ahum. Maka kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah siap-siap, kaum muslimin juga siap-siap, mereka semangat untuk ikut perang. Maka Ka'ab mengatakan, saya pun pulang ke rumah untuk bersiap-siap juga. Ya, dia pulang mau siap-siap. Fa'arji'u wa lam aqdi syai'an. Maka saya pun pulang ke rumah, tapi saya pulang ke rumah saya tidak melakukan apa-apa, tidak persiapan. Fa'aqulu fi nafsi, saya bilang sama diri saya, ana qadirun alaih. Bisa gitu, gampang gitu. Ya. Jadi pulang ke rumahnya tadi apa tujuannya? Untuk siap-siap perang. Sampai di rumahnya tidak siap-siap. Itu yang dia bilang, gampang gitu. Nanti pih. Ya, biasa begitu ikhwan. Mau melakukan sesuatu nanti pih, gampang. Ya. Ini yang terjadi pada Ka'ab, dan itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Falam yazal tamada bi hatta ishtadda bin nasil jid. Fa asbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'an. Maka ya, saya pun terus seperti itu sampai orang-orang semuanya sudah siap untuk berangkat perang. Ya, pada pagi hari Rasulullah dan para sahabat sudah berkumpul siap untuk berperang, sudah mau pergi, sudah mau berangkat ini. Rasul dan para sahabat, saya belum siap-siap, kata Ka'ab. Itu nanti deh, bisa gitu, gampang ji. Itu ya. Naam. Faqultu atajahazu ba'dahu biyaumin aw yaumaini thumma alhaquhum. Ya, dia bilang apa? Rasulullah sudah mau berangkat, dia bilang, nanti deh, biar dulu berangkat orang, nanti saya kejar dari belakang. Ya, besok atau lusa, nanti saya kejar dari belakang. Kata Ka'ab, gampang gitu, karena pengalaman ji, gitu kan? Karena dia merasa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya dia bisa lakukan itu, maka sekarang tentu lebih bisa. Ya, dengan kendaraan, dengan fasilitas yang dia miliki. Faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Maka saya pun pulang dan saya belum melakukan apa-apa, belum persiapan. Thumma ghadawtu. Kemudian saya pulang, thumma raja'tu wa lam aqdi syai'an falam yazal bi hatta asra'u wa tafaratil ghazw. Ya, maka begitu terus keadaannya Ka'ab, ya, tunda-tunda terus sampai orang-orang pun berangkat berperang. Wa hamamtu an artahila fa udrikuhum. Maka saya pun berniat untuk pergi dan mengejar mereka. Walaitani fa'altu. Aduhai, sekiranya saya melakukan itu. Tidak dilakukan. Dilakukan. Akhirnya tinggal betul. Falam yaqdir li dzalik. Akhirnya saya tidak mampu untuk melakukan itu, tidak mampu untuk mengejar mereka. Fakuntu idza kharajtu fayalin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafat fihim
ahzanani anni la ara illa rajulan maghmusan alaihi nifaq aw rijalan mimman azzarallahu minad du'afa. Kata beliau, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi, saya pun keluar dari rumah dan saya melihat orang-orang. Kata beliau, saya tidak melihat ada orang yang tinggal di Madinah kecuali orang-orang munafik dan orang-orang yang memang Allah beri uzur. Ya, Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan ada 4 golongan yang tidak berangkat perang Tabuk. Yang pertama, orang yang memang ditugaskan oleh Rasulullah SAW, seperti Ali bin Abi Thalib, tidak berangkat karena ditugaskan untuk menjaga perempuan. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta, disuruh tinggal untuk menjadi imam. Ini yang pertama, orang yang memang ditugaskan. Yang kedua, orang yang memang beruzur, ya, tidak mampu pergi berperang. Ya, karena waktu itu perang Tabuk saking semangatnya orang-orang, ya, banyak orang yang datang kepada Rasulullah SAW minta kendaraan supaya dibelikan kendaraan. Mereka tidak bisa beli kendaraan. Ya, dia minta kendaraan sama Rasulullah, tapi ya tidak bisa, tidak ada, habis kendaraan. Maka mereka pun pulang menangis-nangis ke rumahnya. Ini tidak pergi juga, ya, beruzur. Atau orang yang memang sakit dan sudah sangat tua, tidak bisa lagi berangkat. Yang kedua, yang ketiga, golongan orang munafik. Ini banyak, sehat tapi ya memang munafik. Yang keempat dan yang keempat sahabat yang ini tadi, Ka'ab bin Malik, ya, memang dia sehat, tidak punya uzur tapi tidak pergi. Ya, tidak punya uzur tapi tidak pergi. Maka Ka'ab mengatakan, alangkah sedihnya ketika saya keluar dari rumah, yang saya dapati adalah orang-orang yang munafik saja yang tinggal, atau orang-orang yang memang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yadhkuruni Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Ya, karena banyaknya orang, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingat Ka'ab. Ketika sampai di Tabuk, Rasulullah ingat Ka'ab. Dari sekian banyaknya orang, tiba-tiba Rasulullah ingat Ka'ab. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ya, dari sekian banyaknya orang, Rasulullah cari dia. Ya. Faqala huwa jalisun fil qaum. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama pasukannya, Rasulullah berkata, "Ma fa'ala Ka'ab?" Apa yang dilakukan Ka'ab? Mana dia? Kenapa tidak ikut? Ya. Tiba-tiba seorang dari Bani Salamah berdiri, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu Buradah. Habasahu Burdah wa nadharahu fi atifaihi." Ya. Kata beliau, kata orang ini berdiri, "Ya Rasulullah, ya tidak usah lagi tanya-tanya Ka'ab. Ka'ab itu tertahan gara-gara burdahnya dan melihat kedua ujung ketiaknya sininya." Ini ibarat untuk apa? Untuk orang yang terlena dengan berbangga-bangga dengan pakaiannya. Ya, berbangga-bangga dengan pakaiannya. Jadi dicerita jelek, gitu kan? Iya. Maka Mu'adz bin Jabal berdiri. Ya, Mu'adz bin Jabal berdiri. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Bi sama qult. Alangkah jeleknya apa yang kamu katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui apapun dari Ka'ab kecuali kebaikan. Ini teman yang baik itu seperti ini. Ketika temannya tidak ada, temannya sudah bisa disalah-salahkan, ya. Temannya, kita punya kesempatan, potensi untuk menyalah-nyalahkan, menyudutkan teman, tapi dia malah membela temannya. Ya. Jangan ketika teman-teman kita ngobrol tentang teman kita yang tidak hadir langsung begitu, memang itu banyak begitu ya, teman-teman yang tidak jujur. Ini Mu'adz bin Jabal membela, "Ya Rasulullah, kami tidak mengenal Ka'ab kecuali kebaikan." Ya. Fasakata Rasulullah, maka Rasulullah pun diam. Karena Rasulullah tahu siapa Ka'ab, Rasulullah kenal betul siapa Ka'ab. Qala Ka'ab bin Malik, ya, maka Ka'ab melanjutkan ceritanya.
falamma balagani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi wa tafaqtu atadhakkaru al-kadhib. Ya, maka ketika terdengar berita bahwasanya Rasulullah sudah mau pulang, ya, kan tidak jadi perangin, ya. Maka ketika terdengar kabar bahwasanya Rasulullah mau pulang, ya, maka saya mulai apa? Mulai tidak enakan gitu. Ya, maka saya mulai berniat, untuk apa? Untuk memberikan alasan dusta kepada Rasulullah SAW. Dia sudah mulai merencanakan kebohongan. Apa mau aku bilang besok ini kalau ketemu Nabi? Katakan begitu kan? Aduh, apa mau aku bilang besok ini? Nah, mulailah dia ngarang-ngarang cerita. Ya, mulailah dia mengarang-arang cerita supaya bisa lolos. Wa aqulu bimadza akhruju min sakhatihi ghadan. Ya, saya mulai merancang-rancang kata Ka'ab apa yang akan saya katakan sama Nabi, ya, supaya saya tidak kena marah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat, tidak ikut perang padahal sudah diwajibkan itu apa? Dosa besar. Ya, dosa besar. Wasta'antu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Ya, semua keluarganya dimintai pendapat, keluarga-keluarganya yang pintar-pintar, yang bijak-bijak. Bagaimana menurut kamu? Apa yang saya mau bilang besok ini? Apa alasanku besok? Tanya-tanya orang-orang supaya bisa lolos. Falamma qila inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anil batil. Tapi ketika ada yang bilang sudah Rasulullah sudah mulai, ya, mendekat, besok sudah sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Ka'ab? Hilanglah semua niat-niat jelekku itu. Hilanglah semua niat-niat jelekku itu. Wa aqulu, wa araftu anni lan akhruja minhu abadan bi syai'in fihi kadzib. Kata beliau, saya tahu kalau saya bohong tidak mungkin saya lolos. Ya, meskipun saya bohong, saya tidak mungkin lolos dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah dituntun oleh wahyu. Tidak mungkin saya bisa bohong. Ya, kalaupun saya bohong pasti Rasulullah akan tahu nanti. Fa ajma'tu sidqahu, maka saya sudah mulai bertekad untuk mengatakan kejujuran, menyampaikan yang sejujur-jujurnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mulai bertekad. Fa asbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam qadiman. Nah, akhirnya Rasulullah pun datang. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pulang safar, maka Rasulullah itu tidak langsung pulang ke rumahnya. Di masjid dulu salat 2 rakaat. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayarka'u fihi rak'atain. Rasulullah melakukan salat 2 rakaat, thumma jalasa linnas. Kemudian Rasulullah duduk, ya, untuk ditemui oleh orang-orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun. Ketika Rasulullah duduk-duduk, datanglah orang-orang yang tidak ikut perang. Fatafiqu ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lah wa kanu bid'atun wa thamanina rajulan. Maka orang-orang ini mulai datang bikin-bikin alasan. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang karena begini. Mereka bersumpah, demi Allah Rasulullah, saya tidak ikut perang gara-gara begini. Kata Ka'ab bin Malik, jumlah mereka 80 orang lebih. 80 orang lebih yang tidak ada uzurnya, dia datang. Ya Rasulullah, saya punya uzur begini dan begini, ya. Faqabila minhum Rasul sallallahu alaihi wasallam ala niyatahum. Coba perhatikan. Jadi orang-orang ini bohong. Rasulullah sebenarnya tahu ini bohong ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi zahirnya. Apa yang nampak itulah yang dihukum. Ya, jadi ikhwan, kalau ada orang yang datang sama kita menyampaikan sesuatu, jangan kita, pasti bohong kok toh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang mereka nampakkan. Jangan, tidak usah dia, wahai pasti bohong kau ini. Tidak mentong, kau mentong. Suka aku bohong kau. Ya, enggak. Falamma fa'al, mana tadi? Ayahum wastaghfara lahum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka dan memintakan ampun kepada Allah. Ya, dimintakan ampun kepada Allah. Wa wakkala sarairahum ila Allah. Kemudian adapun apa yang mereka rahasiakan, Rasulullah kembalikan kepada Allah. Biar Allah mulai giliranku. Saya dari tadi tunggu-tunggu di pintu masjid.
Ya, orang-orang datang, saya lihat Ka'ab melihat orang-orang datang beralasan apa yang mereka katakan, maka Ka'ab dengar. Ka'ab dengar, padahal Ka'ab tahu orang-orang ini. Maka tibalah gilirannya Ka'ab. Ka'ab pun maju. Faji'tuhu falamma sallamtu alaihi tabassama tabassumal mughdib. Ketika aku duduk bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW senyum dengan senyuman kecewa. Bagaimana senyum kecewa? Wallah. Ya, kalau kita ya begitu kalau kita ya. Rasulullah senyum tapi menampakkan apa? Kekecewaan kepada Ka'ab. Maksudnya kenapa kok begitu? Ya? Kenapa kok begitu? Tsumma qala ta'al. Rasulullah bilang sini. Faji'tu amshi hatta jalastu bi yadayhi baina yadayhi. Maka saya pun datang kepada Rasulullah sampai saya duduk di hadapan Rasulullah. Faqala li ma khallafak? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Ya, Rasulullah bilang, apa yang membuatmu tidak ikut perang? Bukankah kamu sudah bisa beli kendaraan? Maksudnya tidak ada alasan untuk tidak ikut. Ya. Faqultu bala. Saya bilang sama Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah ya Rasulullah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu an sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Demi Allah, sekiranya saya duduk ya menyampaikan uzur saya kepada orang selain engkau wahai Rasulullah, ya seandainya uzur saya sampaikan kepada orang selain engkau di dunia ini, maka saya akan bisa menyampaikan uzur saya supaya dia tidak marah sama saya. Ya, kalau selain Rasulullah saya gampang dibicara seperti itu. Kata beliau, walaqad u'titu jadalan. Saya telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk berdebat. Nah, Ka'ab ini hebat berdebat. Maksudnya apa? Kalau orang lain yang mau hadapi saya, gampang saya ajak debat sehingga saya bernarasi dengan narasi yang dia bisa tidak marah kalau saya bilang kata-kata itu. Ya, kalau sama selain engkau wahai Rasulullah. Walakinni wallah, tapi demi Allah, laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma hadits kadhib tarda bihi anni la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayhi. Tapi kata dia, demi Allah wahai Rasulullah, sekiranya hari ini aku menyampaikan kepadamu pembicaraan yang dusta, kalau saya hari ini bohong kepada engkau wahai Rasulullah, yang gara-gara saya bohong akhirnya engkau ridha, engkau rela, tidak marah sama saya, ya, saya tahu pasti Allah akan membuat engkau marah sama saya. Dia tahu, dia iman, dia beriman, Allah Maha tahu, dan ini Rasulnya Allah, ini bukan orang sembarangan. Pasti Allah akan memberitahu dia suatu saat, atau Allah membuat Muhammad marah. Ya, meskipun saya lolos di sini, suatu saat saya tidak akan lolos. Ya, karena kebohongan itu ikhwan seperti itu. Ya, makanya Rasulullah SAW melarang kita bohong. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah." Ya. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Kata Rasulullah alaihi wasallam, hendaklah kalian memegang teguh kejujuran, harus jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan seseorang, kata Rasulullah alaihi wasallam, membiasakan jujur sampai dia dicap di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa innal kadhiba, ya, wa iyyakum bil kadhib, ya, hendaklah kalian menjauhi kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan yang banyak. Untuk menutupi satu kebohongan, Anda butuh kebohongan yang lain. Ya, makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Untuk jujur. Karena sesungguhnya kejujuran, kata Rasulullah SAW, membawa kepada ketenangan, dan kebohongan itu akan menyebabkan apa? Kebohongan itu akan menyebabkan seseorang tidak tenang. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Baik. Maka kata
Ka'ab bin Malik, wala in haddathtuka, kalau saya jujur kalau saya bohong wahai Rasul, kata Ka'ab, kalau saya bohong, ya, mungkin kau akan senang sama saya, ya, karena kamu tidak tahu saya bohong atau tidak. Tapi suatu saat Allah akan membuat engkau marah sama saya. Wala in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi, ya, inni la arju fihi afwallah la wallah ma kana li min udhr. Kata beliau, akan tetapi kalau aku berkata jujur kepadamu wahai Rasulullah, maka engkau akan mendapati hal itu benar-benar terjadi pada saya, ya, dan saya betul-betul mengharapkan ampunan Allah terhadap apa yang saya lakukan. Kata beliau, la wallah, tidak demi Allah, ma kana li min udhr, saya tidak punya uzur sama sekali, saya tidak punya alasan sama sekali yang bisa, ya, menyebabkan saya untuk tidak pergi, ya. Wallahi ma kuntu qatta aqwa wala aisaru minni hina takhallaftu anka, demi Allah, kata dia, wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah untuk pergi berperang kecuali pada saat aku tidak ikut perang Tabuk bersamamu. Ya, jujur sama Rasulullah SAW, ya, jujur sama Rasulullah SAW. Padahal orang-orang tadi semuanya dimintakan ampun karena mereka banyak yang bohong. Apa kata Rasulullah SAW? Amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini, maka dia telah jujur. Fakum hatta yaqdillahu fi. Maka ya sudah, pergilah, ya, tunggu keputusan Allah. Tunggu keputusan Allah. Fakumtu wa thara rijalu min bani Salamah fa atba'uni. Faqalu wallah ma alimnaka kunta adnabta dhanban qabla hadha. Ya, maka ketika aku sudah berdiri, kata Ka'ab, maka ada orang-orang dari Bani Salamah yang mengikutiku. Maka mereka bilang, hei, kenapa kau bisa begitu, hai Ka'ab? Bahasa kita, ya, kenapa bisa kamu begitu? Kami tidak pernah melihat kamu berdosa sebelum ini, ya. Maksudnya kamu ini orang mulia, kamu ini orang bersih, ya. Kamu ini orang bersih. Fa wallahi mazalu yu'annibunani. Afwan. Walaqad ajizta an la takuna i'tadarta ila Rasul sallallahu alaihi wasallam bima i'tadhara ilaihi mutakhallifun. Maksudnya, kenapa kamu tidak pergi juga minta beruzur kepada Nabi seperti orang-orang lain melakukan itu? Ya, qad kana kafika dzambaka istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh dosamu itu akan diampuni dengan apa? Dengan istighfarnya Rasulullah, permintaan ampun Rasulullah kepada Allah untuk kamu. Sudah selesai itu. Kenapa kau tidak begitu saja? Ya, maksudnya begitu. Fa wallahi ma zala yu'annibuni hatta aradtu an arji'a fa akdzib nafsi. Maka kata Ka'ab bin Malik, mereka terus inilah ikhwan, ya. Kadang kalau kita beribadah, berbuat baik itu ada pembisik, ada saja itu. Kenapa kok begitu? Akhirnya mereka terus seperti itu menggodaku sampai saya berniat untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbohong. Ya. Mau sekali kembali. Sudah, iya balik. Mau gak pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia bertanya, apakah ada juga orang yang seperti saya? Dia bilang, iya, ada 2 orang yang seperti kamu. Terus apa yang terjadi? Ya, kata mereka, Rasulullah juga mengatakan seperti apa yang dikatakan kepadamu. Berdirilah dan tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab bertanya, siapa orang itu? Siapa kedua orang itu? Maka dikatakan bahwasanya kedua orang itu yang melakukan seperti dia adalah Murarah bin Rabi' Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Ya, Murarah bin Ar-Rabi' Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Fadzakaru li rajulaini salihain qad syahida Badran. Ternyata yang disebutkan kepada saya itu 2 orang yang soleh, yang bahkan justru mereka ikut perang Badar. Saya tidak ikut perang Badar. Ya, fajtanabna an-nas
dan keduanya fihi ma uswah, ya, keduanya layak untuk dicontoh. Famadaitu hina dzakaruha li wa naha Rasul sallallahu alaihi wasallam al muslimina an kalamina ayyuha tsalatsah min baini man takhallafa anhu, ya, fajtanabna an-nas wa taghayyaru lana hatta tanakkarat fi nafsil ard fama hiya allati a'rif, ya. Maka kata Ka'ab bin Malik, setelah saya mendengarkan berita tentang dua orang itu, maka saya, ya sudah, ya, mereka saja seperti itu, apalagi saya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu melarang orang-orang untuk berbicara kepada ketiga orang itu. Bayangkan antum, ya kawan, satu kampung orang tidak bicara sama antum. Jadi kita jujur bukan selesai masalah. Memang kejujuran itu terkadang memberikan kita konsekuensi yang sangat berat, ya. Sehingga gara-gara konsekuensi yang berat itulah yang kita bayangkan, sehingga kita terpancing untuk berbohong, dan ternyata berbohong tidak pernah menyelamatkan seseorang, ya. Kebohongan tidak pernah benar-benar menyelamatkan seseorang. Maka seberat apapun konsekuensi daripada kejujuran, tetap dijalani saja, karena kalau bohong pun tidak akan selamat, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang untuk berbicara dengan mereka. Maka manusia pun menjauhi kami, sampai-sampai, ya, bumi itu terasa asing, seakan-akan saya tidak kenal ini kampung ini, karena saya jalan. Antum bayangkan, ya, antum jalan tidak ada orang yang bicara sama antum, cuek semua orang. Antum jalan, orang tidak ada yang peduli, tidak ada yang bicara sama antum, ya. Seperti itu yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, ya. Wa amma, ya, kata beliau, adapun kedua orang tadi teman saya, ya, kedua orang itu, maka mereka tinggal di rumah menangis terus, ya. Adapun saya, kata Ka'ab, saya adalah orang yang lebih muda daripada mereka, maka saya tetap datang ke masjid, ya. Atufu fil aswaq, saya tetap datang ke masjid, saya tetap berjalan di pasar-pasar, wala yukallimuni ahad, dan tidak seorang pun yang berbicara kepada saya. Saya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Setelah Rasulullah salat, saya datang, saya salam sama Nabi. Assalamualaikum. Ya, fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddi salam alayya am la. Saya lihat ketika saya salam sama Rasulullah assalamualaikum, saya perhatikan itu bibir Rasulullah. Apakah bibir Rasulullah itu bergerak untuk menjawab salam saya? Ternyata tidak. Ya. Tsumma usalli qariban minhu. Kemudian saya cari-cari perhatian sama Rasulullah. Saya salat dekatnya Rasulullah. Fa usariquhu an-nazar. Maka saya curi-curi pandang melihat Rasulullah. Fa idza aqbaltu ala salati aqbala ilayya wa idza iltafattu nahwahu arada anni. Jadi Ka'ab bin Malik itu curi-curi pandang begini. Rasulullah di sampingnya. Dia lihat, kalau dia sholat, Rasulullah lihat sama Ka'ab. Karena Rasulullah sebenarnya apa? Sayang sama Ka'ab, iya kan? Cuma ini keputusan hukum dari Allah ini, ya. Maka, tapi kata Ka'ab, kalau saya lihat Nabi, ya, jadi sholat begini, curi-curi pandang. Nabi lihat saya, ya. Maka dia begini, maka Nabi langsung balik. Wah, sedihnya hatinya. Padahal orang yang paling dicintai, tidak ada orang yang lebih dicintai dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, ini ceritanya masih panjang sekali. Sudah jam berapa masuk? Lewat 25. Wah, tinggal sedikit ya. Ini belum apa-apa nih, belum setengahnya. Ya, kita singkat-singkat saja ya. Maka akhirnya apa yang terjadi, ikhwan? Ya, setelah itu dia pun pergi ke rumahnya sepupunya, ya. Ya, ini Abu Qatadah, ya. Maka dia memasuki kebunnya Abu Qatadah, kemudian dia salam sama Abu Qatadah, "Assalamualaikum." Abu Qatadah tidak menjawab. Sedih hatinya. Dia bilang, "Ya Abu Qatadah, anshuruka billah, hal ta'lamuni ahabbullah, uhibbullah wa rasulah." Fasakat. Dia bilang, "Wahai Abu Qatadah, ya, saya tanya sama kamu,
apakah kamu tahu bahwasanya saya adalah orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam, tidak dijawab. Nggak boleh kan, dilarang sama Nabi, dilarang. Ya, dilarang sama Nabi. Abu Qatadah diam. Ditanya lagi, diam. Ditanya lagi, diam. Sampai yang ketiga kalinya kata Abu Qatadah, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akhirnya kata Ka'ab bin Malik, pada saat itu saya tidak bisa tahan, air mataku tumpah. Ya, tumpah, menangis sejadi-jadinya. Kata beliau, kemudian beliau menceritakan ketika dalam keadaan seperti itu di kota Madinah, tiba-tiba ada orang yang datang memanggil namanya Ka'ab. Ya Ka'ab bin Malik. Ush, kaget dia. Ya, sebelumnya ada orang bertanya sama orang-orang di pasar, di mana Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang menunjukkan Ka'ab bin Malik. Siapa ini yang mau bicara sama saya? Ya, ternyata dia adalah seorang pedagang yang suka membawa dagangannya ke pasar Madinah. Ya, dia diutus oleh raja. Mana nih tadi itu? Raja dari mana nih? Lupa juga. Raja dari Ghassan di Syam. Ya, raja ini mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik. Isinya apa? Ya, dikata dia, amma ba'du fa innahu qad balagi anna sahibaka qad jafak. Ya, sang raja ini mengirimkan surat, bukan orang biasa, raja mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik. Ya, dia katakan amma ba'du. Ya, saya mendengarkan kabar bahwasannya Muhammad sahabatmu itu telah ya mencuekin kamu, ya, memboikot kamu. Ya, padahal Allah tidak membuatmu tinggal di negeri kehinaan. Maka sinilah, datanglah ke negeri kami akan memberikan kemuliaan kepadamu. Bayangkan Pak, ditawari kemuliaan sama raja. Ya, apa yang terjadi? Maka Ka'ab bin Malik pergi ke dapur, kemudian mengatakan, ini juga adalah ujian. Maka Ka'ab membakar surat itu. Pada malam ke-40 kata Ka'ab, ya kita langsung saja ya ceritakan. Pada malam ke-40 datanglah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata utusan itu, wahai Ka'ab, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu untuk menjauhi istrimu. Ka'ab kaget, mati aja. Ya, apa kata Ka'ab? Utalliquha? Apakah Rasulullah menyuruh saya untuk menceraikan dia? Ya, kata dia, tidak. Ya, tidak, kamu tidak disuruh untuk menceraikannya, tapi jauhi saja istrimu. Maka dia pun memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, ya, sampai turun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan itu, istrinya Hilal bin Umayyah, ya, yang tadi salah satunya, itu datang sama Rasulullah SAW minta keringanan. Ya Rasulullah, Hilal itu orang tua yang sangat lemah dan tidak punya pembantu. Apakah engkau tidak suka kalau saya tetap kalau saya tetap melayani suami saya? Kata Rasulullah, tidak apa-apa, tapi jangan dekat-dekat ya, jangan sampai dia dekat-dekat sama kamu. Ya, maksudnya jangan sampai dia bergaul sama kamu. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, bagaimana dia bisa mendekati saya? Padahal sejak pertama kali kejadian itu, sejak dia jujur kepadamu dan engkau menetapkan hukum seperti itu, dia tidak pernah berhenti menangis dan tidak pernah bergerak dari tempatnya. Nangis saja, menyesali perbuatannya. Ini salah satu ciri taubat. Maka orang-orang datang sama Ka'ab, bilang, Ka'ab, minta mau juga begitu sama Nabi. Ya, apa kata Ka'ab? Saya adalah orang yang lebih muda dan lebih kuat daripada mereka. Apa kata Rasul kalau saya datang minta-minta begitu? Sudahlah, biarkan. Ya, sampai ikhwan fillah azanallahu ayyakum, ya, sampai Ka'ab betul-betul hancur lebur, sudah hatinya betul-betul hancur, sempit dunianya, sudah tidak ada orang yang membicara, istrinya juga tidak boleh bicara sama dia, tinggallah dia di rumah, tidak bisa lagi ke masjid. Ya, tidak bisa lagi ke masjid, hancur betul-betul hatinya. Maka pada malam yang ke-50 subuh hari Ka'ab, ya, salat subuh di rumahnya. Kemudian setelah dia salat subuh, terdengar suara, ya Ka'ab bin Malik, abshir. Terdengar dari gunung, wahai Ka'ab bin Malik, dengarkanlah kabar gembira. Apa kata Ka'ab bin Malik? Ini berita gembira. Dia langsung sujud.
Fakharrartu sajida, maka saya langsung sujud. Dia belum tahu apa kabarnya. Tapi langsung sujud. Ya, ini orang yang datang ini suaranya lebih kencang daripada kudanya. Dia datang berkabar kepada Ka'ab bin Malik. Setelah dia sampai kepada Ka'ab bin Malik langsung membuka bajunya dan dikasih sama orang itu. Saking gembiranya. Maka kata orang itu, Rasulullah SAW telah mengumumkan bahwasannya Allah menerima taubatmu. Masya Allah. Ya, maka Ka'ab bin Malik langsung buka bajunya dikasih ke orang itu. Setelah dikasih ke orang itu, Ka'ab bin Malik sadar, ternyata saya tidak punya baju yang lain. Saking gembiranya. Maka kata para ulama, di antara sunnah adalah kalau ada orang yang berikan kabar gembira dikasih hadiah. Maka Rasulullah, kata orang itu, kamu ditunggu sama Rasulullah di masjid. Ka'ab bin Malik bilang, saya tidak punya baju. Ya sudah, pinjam saja bajunya orang. Pinjam bajunya orang, lari cepat ke. Ketika Ka'ab bin Malik di dekat masjid, orang-orang datang berhamburan. Banyak sekali orang yang datang berhamburan memberikan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Ternyata sebenarnya ini mereka sayang sama Ka'ab bin Malik. Akan tetapi ada hukum dari Rasulullah yang tidak boleh mereka langgar. Inilah orang-orang beriman seperti ini, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita lanjut sedikit. Maka Ka'ab bin Malik pun datang masuk ke masjid dan tiba-tiba Talha bin Ubaidillah berdiri. Kata dia, tidak ada seorang muhajir pun yang berdiri kecuali Talha, dan saya tidak pernah lupa itu. Talha berdiri kemudian menyambut dan menyalami Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik duduk disambut sama Rasulullah dengan wajah yang sangat ceria. Kata Ka'ab bin Malik, kalau Rasulullah ceria itu gembira, itu wajahnya Rasulullah seperti potongan bulan purnama bersinar. Ya, maka Ka'ab mapan nasa ceritanya, wahai Rasulullah, amin indika aminlah, amin Allah. Wahai Ka'ab, ini taubat saya diterima darimu atau dari Allah? Kata Rasulullah, bal minallah, itu kabar taubatmu diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibacakan ayatnya tentang 3 orang, disebutkan tentang 3 orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ani thalathatil ladzi tidak ditulis di sini. Saya juga tidak hafal ayatnya. Nah, jadi ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran itu berat. Kejujuran itu memang berat, tapi itu akan menyelamatkan kita. Ya. Ka'ab bin Malik mengatakan, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan saya karena kejujuran saya, maka saya tidak akan pernah bohong selama-lamanya. Kata Ka'ab bin Malik. Ini ketika Ka'ab bin Malik menceritakan sudah tua. Kata Ka'ab, saya tidak pernah lagi bohong setelah itu, dan mudah-mudahan saya tidak pernah bohong dalam sisa hidup saya. Maka insya Allah Allah memerintahkan kita untuk jujur, dan dengan kejujuranlah kita selamat. Meskipun di depan itu ada bayangan konsekuensi yang berat dari kejujuran kita, tapi ketahuilah, kalau kita berdusta tidak akan pernah selamat. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang berdusta, dan berdusta akan membawa kita, menyeret kita untuk melakukan kejahatan yang sangat banyak, sehingga kejahatan-kejahatan itu akan membawa seseorang ke dalam neraka Allah wal iyadu billah. Maka apapun yang terjadi ikhwan, pilihlah kejujuran. Ya, antum ditanya sama istrinya antum, Abu Raja sudah nikah kah? Jujur saja. Jujur saja. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya dan jamaah sekalian. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.